Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang ibu sayangi, pada pertemuan ketiga kita untuk pembelajaran online kali ini, kita akan membahas tentang exercise 1 cahaya dan alat optik. Pada pertemuan pertama minggu lalu kamu sudah mendapatkan 12 soal. Kita akan bahas hari ini. Soal yang pertama, sebuah paku berdiri tegak 20 cm di depan sebuah cermin cekung, mempunyai bayangan sejauh 60 cm di depan cermin. Jarak fokus cermin itu adalah titik-titik. Maka seperti biasa, untuk menjawab soal hitungan pada materi IPA, kita harus lihat dulu angka-angka yang ada di soal, maka itu nanti akan kita tuliskan menjadi diketahui. Di sini ada angka 20 cm dan angka 60 cm. 20 cm ini apa? 20 cm sebuah paku yang berdiri tegak di depan sebuah cermin, berarti jarak bendanya adalah 20 cm. Jarak benda pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Jarak benda disimbolkan dengan SO atau space of object. Jarak benda adalah 20 cm. Kemudian 60 cm ini apa? Mempunyai bayangan sejauh, berarti jarak bayangan. Simbol dari jarak bayangan adalah SI, space of image, 60 cm. Cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Biasakan kita tulis jenis cermin yang digunakannya, karena nanti akan berpengaruh pada fokus. Ketika yang digunakan cermin cekung, maka fokusnya adalah plus. Kita lihat lagi soalnya, sudah tidak ada angka lagi, berarti kita langsung tuliskan ditanya. Yang ditanya di soal ini adalah jarak fokus, maka F sama dengan. Kita jawab soal ini. Di pojok kanan setiap soal sudah ibu tuliskan rumus-rumusnya untuk mencari fokus maupun perbesaran bayangan. Untuk mencari jarak fokusnya, karena di soal ini ditanya fokus, maka kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Maka 1/fokus sama dengan 1/SO-nya 20 ditambah 1/60. Maka 1/fokus sama dengan, kita samakan penyebutnya, 20 dengan 60, berarti penyebutnya adalah 60. 60 bagi 20, 3 kali 1, 3, plus 60 bagi 60 dikali 1. Ya, berarti 1 tadi, 60 bagi 61 dikali 1, hasilnya juga tetap 1. Maka kita peroleh 1/F sama dengan 3 ditambah 1, 4/60. Maka ini kita kali silang. 4 dikali F, 4F sama dengan 1 kali 60, 60. Maka F sama dengan 60, 4-nya pindah ruas menjadi bagi. F sama dengan 60 dibagi 4 adalah 15 cm. Maka untuk soal nomor 1 kita dapat jawaban B, 15 cm. Bagaimana anak-anakku untuk soal nomor 1 bisa difahami ya? Oke. Kita lihat di sini 1/F sama dengan 4/60 di nomor 1 ini. Kedepannya, kalau kalian sudah paham, jadi nanti kalau kalian dapat 1/F sama dengan 4/60 atau 1/SO atau 1/SI pun nantinya, ini cukup kalian, karena ini konsepnya adalah dikali silang ya. Tapi kedepannya bisa langsung kalian buat bahwa F sama dengan 60/4, dibalik saja. Itu juga boleh. Karena konsep awal aja yang kalian pegang ini adalah dikali silang. Kedepannya boleh langsung balik, F sama dengan 60/4. F sama dengan 15. Bisa difahami ya, Naya? Baik.
Kalau sudah paham, kita masuk soal nomor 2. Seperti yang Ibu bilang tadi, di setiap pojok kanan soal sudah Ibu tuliskan persamaan yang dapat digunakan. Soal nomor 2, sebuah benda berjarak 8 cm di depan cermin cekung. Berarti jarak benda di depan cermin cekung. Cerminnya cekung, kita tulis cermin cekung. Jarak bendanya SO-nya adalah 8 cm. Kemudian jarak fokusnya 12 cm. Perbesaran bayangan yang dihasilkan yang ditanyakan adalah M. Untuk mencari M di pojok kanan kita bisa pakai salah satu dari dua persamaan ini. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua, yang mana saja menurut kalian itu mudah. Karena di sini kita punya SO ya, diketahui dari soal dan punya F, kita bisa gunakan rumus nomor 2 itu hanya dengan satu langkah. Atau kita bisa juga gunakan rumus yang pertama, tetapi kita harus menggunakan 2 langkah karena kita harus mencari dulu SI-nya. Oke, di sini akan Ibu coba dengan cara pertama dan cara kedua, tapi ke depannya kalian bebas memilih mau rumus ke-1 atau rumus kedua yang kalian gunakan, yang mana yang menurut kalian itu paling mudah, gitu ya. Oke, kita akan coba dengan cara pertama dulu. Cara pertama, kita bahwa M sama dengan SI dibagi dengan SO. Ini tanda mutlak, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan kita pertama. Tanda mutlak ini menunjukkan dia mutlak wajib positif ya. Oke, kita tidak punya SI, maka kita cari dulu SI-nya. Kita buat di sini SI berarti kita ambil dari rumus ini. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Ditanya SI berarti 1 per SI sama dengan 1 per F-nya dikurangi 1 per SO. Karena cermin cekung maka F-nya positif. Jadi kita tetap SI sama dengan fokusnya kita masukkan min 1 per 8. Kita samakan penyebutnya. Kita buat 24 aja ya. 24 bagi 12 itu 2 kali 1 2, 20 minus 24 bagi 8 3 kali 1 3. 2 min 3 sama dengan minus 1 per 24. Ini 1 per SI, 1 per SI. Maka SI yang tadi di soal nomor 1 sudah dijelaskan. Ini langsung kita balik aja ya. Berarti min 24 per 1 sama dengan min 24 cm. SI ini kita sudah dapat SI-nya adalah minus 24. Kita substitut ke SI ini. Maka minus 24 per SO-nya adalah 8. Karena dia mutlak, hasilnya nanti 24 dibagi 8 adalah 3. Minusnya hilang karena mutlak positif. Jadi jawabannya adalah 3 kali atau A. Sekarang kita akan buktikan dengan rumus kedua. Ini cara pertama. Cara kedua kita pakai M sama dengan F per SO min F. M sama dengan F-nya 12 per SO-nya 8 min F-nya 12. M sama dengan 12 per 8 min 12 min 4 sama dia juga mutlak ya. Maka M sama dengan 3 kali. Kita bisa lihat jawabannya sama 3 kali. Oke, sampai situ bisa difahami ya nak? Oke, good. Kita lanjut.
soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah paku diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung, masih cermin cekung juga, yang jarak fokus 2 cm. Kemudian bila jarak paku terhadap cermin 3 cm, berarti SO jarak benda ya 3 cm, maka jarak bayangannya atau SI yang ditanya, yang ditanya adalah SI, jarak bayangannya. Tetapi pada pilihan gandanya kita lihat dia ada di depan, di belakang ya, ada di depan atau di belakang cermin si bayangan itu letaknya. Nanti kita bisa lihat sesudah kita memperoleh hasil SI. Maka jawab kita ambil dari rumus ini lagi, bahwa 1/SI sama dengan 1/F min 1/SO ya. Karena cermin cekung SI-nya positif, 1/2 min 1/3. 1/SI sama dengan, penyebutnya 6 bagi 2, 3 kali 1 3 min 6 bagi 3 kali 1 2. Maka 1/SI sama dengan 3 dikurangi 2, 1/6. SI sama dengan 6 dibagi 1, 6 cm. Ini jawabannya 6 cm itu ada 2, jawaban C dan D. Untuk menentukan di depan dan di belakangnya, kita lihat di sini tandanya. Tandanya apa? Plus atau positif atau min ya. Kalau dia tandanya positif, maka kalau untuk cermin dia ada di depan cermin. Kalau dia negatif, maka ada di belakang cermin. Sampai sini bisa difahami anak? Jadi karena dia positif berarti di depan cermin. Jadi jawaban kita adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pada soal nomor 4, sebuah lilin setinggi 8 cm. Berarti tinggi lilin HO, tinggi itu H, 8 cm. Kemudian berada 4 cm di depan sebuah cermin cembung. Nah, sekarang soalnya baru nih, cermin cembung ya. SO-nya dulu tadi 4 cm. Kemudian jarak fokusnya 60 cm. Fokusnya 60 cm. Cermin yang digunakan adalah cermin cembung, sehingga kita punya F-nya adalah minus. Yang ditanya bayangannya. Bayangan itu sebenarnya bisa tingginya, bisa jarak bayangan. Tapi kita lihat di sini tegak, terbalik. Berarti sifat bayangan. Oke, yang pertama kita lihat adalah sifat bayangan. Ya. Kemudian yang berikutnya panjangnya 7,5 cm. 10 cm panjang. Kata-kata panjang cenderung bukan jarak ya. Jadi adalah kita ambil dia tinggi bayangannya. Sifat bayangan dan tinggi bayangan yang ditanyakan. Maka kita jawab untuk sifat bayangan kita berarti ini cari dari SI-nya. Kita harus tahu SI-nya, walaupun SI-nya nanti yang kita tidak akan melihat angkanya. Ya, karena di sini tidak ditanya jarak bayangan atau letak bayangan, tapi kita untuk SI ini kita melihat sifat bayangannya.
Walaupun sebenarnya karena di sini soalnya adalah cermin cembung, kalau cermin cembung sudah pasti bayangannya adalah maya tegak. Jadi sebenarnya jawaban kita adalah antara A dan B. Sampai situ bisa difahami ya nak? Dia maya tegak, cermin cembung. Jadi sifat dari cermin cembung yaitu maya tegak dan diperbesar. Maya tegak diperbesar. Nah, kita punya tinggi lilin itu kan 8 cm. Maaf, diperkecil. Salah ya. Maya tegak, kurang fokus nih. Diperkecil sebentar. Maya tegak, Ibu coret aja ya. Tadi susah penghapusnya keluarnya. Maya tegak diperkecil. Sebenarnya kita sudah dapat tuh dari maya tegak diperkecil. Antara A dan B tegak harus diperkecil, tingginya 8 berarti dia harus lebih kecil. Antara 10 dan 7,5 kemungkinan jawabannya adalah A. Jadi terkadang sebenarnya ada soal kita nggak harus hitung kalau kamu sudah paham konsepnya dengan benar. Oke, sekarang kita akan buktikan benar tidak jawabannya tegak panjangnya lilin tersebut bayangannya adalah 7,5 cm. Baik, kita cari SI-nya. 1/SI sama dengan 1/F min 1/SO ya. Karena dia cermin cembung fokusnya maka kita tambahkan min di sini. 1/SI sama dengan min 1/60 min 1/4. Maka 1/SI sama dengan per 60. Penyebutnya 60 bagi 61 berarti min 1. 60 dibagi 4, 15 kali 1, 15. Maka kita dapat 1/SI sama dengan min 16/60 atau SI sama dengan 60/16 min ya. SI sama dengan min 60/16. Nah, min ini menunjukkan sifatnya maya, pasangannya maya selalu tegak. Dapat, sudah betul terbukti tegak. Oke, jawaban kita sudah dapat. Sifat yang pertama adalah tegak. Ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian berapakah tinggi bayangannya? Maka tinggi bayangannya berarti kita pakai persamaan yang ini nih. Ya. Maaf, SI per SO sama dengan HI per HO. Maka SI per SO sama dengan HI per HO. SI-nya 60/16. 60/16 karena dia dalam mutlak ya, ini dalam mutlak, maka minusnya tidak usah kita masukkan. Per SO-nya 4 sama dengan HI-nya ditanya per HO-nya 8. Maka ini kita kali silang. HI sama dengan 60/16 kali 8/4. 8 dengan 16 di sini 2. Ya, maka HI sama dengan 60/2 ya. 60/2 dikali 1/4. 4/1 kita naikkan ya jadi 1/4. 60 dibagi 4, 15.
15 bagi 2 HI sama dengan 7,5 cm. Dapatlah 7,5 cm dan tegak. Jadi jawaban kita untuk nomor 4 adalah A. Bagaimana, bisa difahami nak? Baik, sudah mulai pusing? Oke, kalau masih belum, kita lanjut soal nomor 5. Jumlah bayangan yang terbentuk pada benda di depan cermin datar yang membentuk sudut 18 derajat adalah, persamaannya bukan yang ini yang kita gunakan untuk cermin datar. Mohon maaf ya Ibu, untuk ngopi PowerPoint-nya ini lupa untuk soal ini masih dimasukkan juga. Oke, jadi abaikan yang ini. Kita lihat yang diketahuinya hanya ada angka 18 derajat, yaitu sudut yang terbentuk antara dua cermin datar yang berimpit. Maka yang diketahui alfanya adalah 18 derajat. Jumlah bayangan yang ditanyakan berarti N. Jawab. Untuk soal ini kita punya persamaan N sama dengan 360 derajat per 18 derajat. Maaf. N sama dengan, rumusnya adalah 360 derajat per alfa ya, minus 1. N sama dengan 360 derajat per alfanya adalah 18 minus 1. Maka N sama dengan 36 bagi 18 2. 20 dikurangi 1, 19 buah. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk ketika dua cermin datar membentuk sudut 18 derajat adalah 19 buah. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, sebuah cermin cembung. Oke, diketahui cermin cembung dengan jarak fokusnya adalah 9 cm, membentuk bayangan dalam cermin pada jarak 6 cm. Berarti SI-nya adalah 6 cm. Yang ditanya perbesaran bayangannya. Oke, yang ditanya perbesaran bayangannya. Maka yang ditanya M-nya berapa? Untuk soal ini kita tidak akan menggunakan rumus ini karena SO-nya kita tidak punya, kita hanya punya fokus. Tapi kalau misalnya, Bu, saya mau menggunakan rumus yang ini saja. Saya mau pakai analogi M sama dengan SI per SO. SO-nya itu saya ambil nanti bahwa M sama dengan, misalnya SI-nya adalah 6, ininya SO. Kemudian nanti SO-nya adalah 6 per M misalnya. Terserah, silakan, tapi nantinya akan agak gimana ya. Yang pasti pada soal ini Ibu akan menggunakan persamaan yang ini saja gitu. Kalau kalian mau pakai rumus yang ini pun silahkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk menggunakan rumus ini kita tidak punya SO-nya, ya kan? Maka kita cari dulu SO-nya. Nanti kita punya bahwa M sama dengan SI per SO.
SO. Sebelum ke sini kita cari dulu SO. Berarti 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per SO sama dengan 1 per F min 1 per SI ya. Nah kemudian karena dia cermin cembung, F-nya minus. Oke, kemudian cermin cembung bayangannya itu ada di belakang cermin. Bayangannya itu kan selalu maya, maka SI-nya adalah pada cermin cembung minus. Nah sampai situ paham ya? Oke, maka 1 per SO sama dengan min 1 per 9. Karena di sini ini rumusnya minus, kemudian dia juga minus 1 per 6. Dari mana minus ini? Minus ini kita peroleh dari sini. Karena cermin cembung bayangannya adalah minus maya. Yang di soal nomor 3 apa tadi yang sudah kita bahas ya. Oh di soal nomor 4, maaf. Soal nomor 4 cermin cembung sudah Ibu sampaikan bahwa SI-nya pasti dia maya, jadi pasti minus. Maka kita peroleh 1 per SO sama dengan min 1 per 9 min kali min plus 1 per 6. Sampai situ paham ya nak? Oke, 1 per SO sama dengan 9 dengan 6, 18 penyebutnya. 18 bagi 9, 2. Berarti min 2 plus 3. Maka 1 per SO sama dengan min 1 plus 3 adalah min 2 plus 3 adalah 1 per 18. Sehingga kita punya SO-nya sama dengan 18 cm. Sampai situ paham? Oke. Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti kalian bisa buka lagi penjelasannya di kesempatan yang lain ya. M sama dengan SI-nya kita masukkan 6 min 6 ya, per SO-nya yang ini, angka ini kita substitut ke sini. Per 18 karena mutlak, maka M sama dengan 6 per 18 yaitu 1 per 3 kali. 1 bagi 3 adalah 0,33. Oke, bagaimana nak? Bisa difahami? Oke, alhamdulillah kalau bisa difahami. Yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya masih bingung, kalian bisa diulang lagi pembelajarannya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan bahas sampai 6 nomor dulu. Nanti Ibu tunggu respon kalian. Kalau misalnya Bu, saya nomor 7 sampai 12 juga masih ada yang bingung. Jadi nanti kalian silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan Ibu jelaskan untuk nomor 7 sampai 12. Atau misalnya sudah sangat paham, tetap nanti Ibu akan kirimkan untuk video pembahasannya, tetap maksa ya. Artinya gini, supaya kalau misalnya untuk yang belum paham, kalian bisa pelajari dari pembahasan yang Ibu berikan. Kalau yang sudah paham, itu untuk salah satu bahan kalian untuk pembelajaran aja. Intinya seperti itulah ya. Oke, sesudah ini Ibu akan berikan latihan lagi supaya kalian semakin hebat untuk membahas atau untuk menjawab soal-soal tentang cermin cembung dan cermin cekung dan cermin datar. Karena pada dasarnya nak, ketika kalian sudah paham cermin, maka lensa sudah 90% kalian pahami. Oke. Ibu percaya kalian bisa. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.